Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran oleh Aldrin Febriansyah STMSC dengan NIDN 0526037801 dan NUPTK 2658756657130122 Program Studi Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran dengan deskripsi mata kuliah, struktur dan konstruksi 1, bobot studi 2 SKS, dan dengan rencana pembelajaran semester. Pelaksanaan semester gasal, status mata kuliah adalah mata kuliah wajib. Dengan proses pembelajaran tatap muka dan tatap layar, mix atau blending, dengan pertemuan 16 kali, ditambah dengan dukungan platform pembelajaran dengan https://elearning.upy.ac.id yang berisi adalah 1. Rencana pembelajaran semester atau RPS, kedua adalah e-learning dengan isi silabus, materi, tugas, dan lain-lain sebagainya. Capaian pembelajaran lulusan P1. Menguasai konsep teoritis tentang arsitektur, perancangan arsitektur, sistem struktur, dan tanggap bencana. P2. Menguasai prinsip bangunan, beban bangunan, dan prinsip sains bangunan. Kemampuan umum 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, terstruktur, dan bermutu. Kemampuan khusus pertama 1. Mampu menyusun konsep perancangan arsitektur yang mengintegrasikan hasil kajian perilaku, lingkungan, tanggap bencana, teknis, dan nilai-nilai terkait arsitektur. Kemampuan khusus 2. Mampu merancang arsitektur secara mandiri dengan metode perancangan berbasis riset dan menghasilkan karya arsitektur yang kreatif dan teruji secara teoritis terhadap kaidah arsitektural. Kemampuan khusus 3 yaitu adalah mampu mengkomunikasikan pemikiran dan hasil rancangan dalam bentuk grafis, tulisan, dan model secara komunikatif dan manual. Capaian pembelajaran lulusan mata kuliah atau CPMK pertama adalah mampu memahami varian dan aplikasi bahan bangunan pada landasan tegak dan naungan pada bangunan. Memahami variasi sistem struktur bangunan yang meliputi sistem struktur rangka, bidang, tali atau kabel, cangkang, dan membran. Ketiga, memahami teori-teori terstruktur dan praktek gambar teknik awal atau sederhana yang terkait dengan pekerjaan konstruksi bangunan sederhana lantai 1. 4 adalah memahami aplikasi jenis-jenis bahan bangunan dan struktur dengan fungsi sederhana dengan ketinggian bangunan satu lantai. Daftar sumber pustaka 1. Skodek Daniel L. 1999, judul struktur, edisi kedua, penerbit Erlangga, Jakarta. Kedua, Heinz Frick 1998, judul sistem bentuk struktur bangunan, dasar-dasar konstruksi dalam bangunan, penerbit Canisius, Yogyakarta. Ketiga, Edward Allen 2004, dasar-dasar konstruksi bangunan, bahan-bahan dan metodenya, penerbit Erlangga, Jakarta. 4. Suparno, teknik gambar bangunan. Kelima, Insinyur Setio Setiaji S. 2010, anatomi denah jambatan. Keenam, Dwi Tagoro, utilitas bangunan. Penilaian. Kriteria penilaian dapat berupa kuantitatif dan kualitatif, di mana kriteria adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolak ukur tercapaian pembelajaran berdasarkan indikator penilaian. Indikator penilaian, kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasikan kemampuan hasil belajar yang disertai hasil bukti-bukti dan dari penugasannya. Scoring penilaian 85 hingga 100 mendapatkan skor A, 80 hingga 84,9 mendapatkan A-, 75 hingga 79,9 mendapatkan B+, 70 hingga 74,9 mendapatkan B, 65 hingga 69,9 mendapatkan B-, 60 hingga 64,9 mendapatkan C+, 55 hingga 59,9 mendapatkan C, 50 hingga 54,9 mendapatkan C-. Kemudian 45 hingga 49,9 mendapatkan D+, 40 hingga 44,9 mendapatkan D,
35 hingga 39,9 mendapatkan D minus, dan terakhir 20 hingga 24,9 mendapatkan E. Berikut adalah video proses perkuliahan secara daring yang kami lakukan selama ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, Oke, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Hari ini kita akan memulai perkuliahan, eh, minggu pertama perkuliahan. Jadi, eh, sebelumnya, eh, sebelum kita memulai perkuliahan dan perkenalan, mari kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas waktunya. Teman-teman, kita akan memulai perkuliahan dengan mata kuliah struktur dan posisi 1 yang akan diampu oleh saya, Adin Febriansyah, kemudian dari program studi arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas PGRI Yogyakarta. Baik, nah dalam perkuliahan kita ini adalah pertemuan minggu pertama, di mana ada beberapa aturan tata cara dalam perkuliahan kita, yaitu eh, dalam minggu ini kita akan ada beberapa ada 4 macam ya, 4 macam eh, apa kegiatan kita. Pertama adalah mendeskripsikan dan ruang lingkup perkuliahan, kemudian adalah gambaran kegiatan, kemudian jadwal kegiatan, serta tata tertib dan penilaian. Kemudian ya, kita di pada sorry pada perkuliahan ini struktur dan konstruksi 1 mata kuliah bertujuan untuk memperkenalkan kepada teman-teman sebagai calon arsitek ke depan untuk apa sih itu struktur dan konstruksi, fokus pada dasar-dasar sistem susun dan konstruksi bangunan sederhana pada satu lantai. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana bangunan berdiri, bagaimana bagian-bagian bangunan saling berhubungan, dan bagaimana bahan-bahan bangunan bekerja sama untuk menciptakan suatu struktur yang stabil dan aman. Nah, pada deskripsinya dulu pada materi pembelajaran itu ada 2 untuk minggu pertama ini. Pertama adalah mengenal dasar tentang struktur, struktur, sistem konstruksi, dan material sederhana pada bangunan. Yang kedua adalah pada bagian-bagian struktur dan penerapannya yang sudah ada. Kemudian pada gambaran kegiatan kuliah, kita ada pertemuan mingguan yang akan membahas mengenai teori. Kemudian ada setelah perkuliahan selesai akan ada semacam tugas kecil. Kemudian itu juga dikumpulkan setiap minggu. Kemudian terakhir adalah tugas besar atau UAS. Baik, kita akan perkuliahan tiap minggu akan diawali dengan pemberian materi atau teori dan studi kasus. Kemudian mahasiswa mengerjakan atau menggambar tugas yang diberikan setiap minggu di dalam studio dan dikumpulkan pada akhir perkuliahan. Kemudian tugas besar diberikan di pertengahan semester berjalan, dapat dikerjakan di luar jam kuliah dan melalui proses asistensi serta dikumpulkan pada akhir semester. Ini adalah, oh sorry, ini adalah timeline perkuliahan estetika struktur dan konstruksi sebenarnya, tapi tertulis masih estetika bentuk. Kita pada minggu pertama ada range-nya, eh, teori mingguan, minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Kemudian ada tugas juga, ada tugas mid pada minggu ke-8. Setelah itu dilanjutkan pada tugas mingguan sampai dengan akhir ujian semester akan diberikan tugas untuk syarat untuk mencapai kelulusan. Nah, ini adalah syarat dan tata tertib
dan penilaian di kelas, di mana ada 4 macam. Lihat kontrak perkuliahan, teman-teman bisa melihat pada kontrak perkuliahan apa saja yang ada di sana. Kemudian hadir di kelas tepat waktu. Jika hadir 15 menit setelah kuliah dimulai, maka akan dihitung terlambat. Kemudian kehadiran minimal 75% untuk bisa mengikuti ujian akhir semester atau final test. Bila sudah tidak hadir 4 kali, maka tidak berhak mengikuti ujian akhir semester. Serta yang terakhir ada yang penting adalah menjagalah kebersihan kelas, buang sampah di tempat sampah, dan pastikan kerapian perangkat kelas sebelum dan sesudah kuliah. Ini adalah peralatan-peralatan yang di balik kelas selama perkuliahan teori struktur dan konstruksi, yaitu adalah pensil, kemudian penggaris segitiga, kertas gambar, maupun peralatan menggambar lainnya, serta ada, karena kita akan waktunya agak lama, jadi teman-teman boleh membawa bekal atau cermin selama studio di kelas. Ini adalah materi perkuliahannya, di mana kita langsung saja mulai. Ini adalah pengertian struktur dan konstruksi pada bangunan. Kita tahu bahwa eh, struktur dan konstruksi itu ada dua, yaitu struktur dan konstruksi, di mana struktur sendiri adalah sistem yang menyebabkan berdirinya sebuah bangunan. Kemudian konstruksi adalah subsistem yang menunjang struktur, di mana ini adalah ilustrasinya. Apa itu struktur dan konstruksi bangunan? Struktur bangunan adalah bagian-bagian membentuk bangunan seperti pondasi, slope, dinding, kolom, ring, kuda-kuda, dan atap. Di mana strukturnya itu ada 3 bagian, yaitu bawah, struktur tengah, maupun struktur atas. Yang bawah adalah di bawah permukaan tanah, tengah adalah di atas permukaan tanah, yang atas adalah bagian-bagian yang menutup bangunan eh, atau struktur yang di atas tanah. Kemudian konstruksi bangunan adalah objek bangunan yang secara keseluruhan terbentuk atas kesatuan struktur-struktur, di mana konstruksi dapat diartikan juga sebagai bagian kegiatan membangun sarana dan prasarana sehingga dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Baik, sisanya. Kemudian ini adalah dalam sistem konstruksi itu ada ada berbagai macam ya. Kita harus menerapkan peraturan atau fokus pada beban-beban yang apa yang ada pada bangunan kita. Nah, di dalam arsitektur itu adalah macam-macam beban. Sistemnya itu ada sistem struktur dan konstruksi pada bangunan memiliki fungsi sebagai penerima beban dan penyalur beban. Di mana jenis-jenisnya itu adalah bebannya itu ada beban statis dan dinamis. Yang pertama, di mana itu adalah statis biasa yang tidak bergerak ya atau diam, atau bagian beban dari struktur itu sendiri, misalnya beban dari pondasi, beban dari tiang, kolom, dinding, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah beban hidup. Beban hidup adalah beban yang statis, berdasarkan misalnya penghuni, misalnya mebel, misalnya eh, terkena angin kencang, terkena hujan yang menambah beban bangunan. Kemudian yang ketiga adalah beban mati. Ini hampir sama dengan beban statis tadi. Ini adalah beratnya bahan-bahan bangunan struktur. Kemudian ada beban angin, juga merupakan bagian dinamis, tapi dalam analisis diperlukan sebagai beban yang statis ekuivalen. Ini hanya tergantung pada beban yang pada musim-musim tertentu saja muncul. Yang kelima adalah beban gempa. Beban gempa inilah beban akibat dari pergerakan tanah, misalnya yang ekstrim, misalnya gempanya besar, itu ternyata dapat mempengaruhi eh, beban yang menambah beban pada bangunan. Kemudian adalah beban termal, misalnya disebabkan oleh perubahan-perubahan suhu sehingga mempengaruhi pada eh, material daripada struktur tersebut. Baik, berikutnya adalah ilmu konstruksi bangunan. Itu adalah ilmu yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan. Di mana bagian-bagian bangunan itu ada 5 ya, ada atap, lantai, siling, dinding, pondasi. Ini adalah fungsi bagian-bagian dari bangunan, di mana atap adalah fungsi sebagai pelindung isi bangunan, kemudian dinding adalah fungsinya untuk melindungi isi bangunan, sebagai pembatas, maupun sebagai penahan beban, yang terutama daripada di dinding beban atap. Ketiga adalah tiang atau kolom, ini ya fungsi sebagai penahan beban atap dan dinding, dan juga berfungsi untuk menahan gaya vertikal dan horizontal.
Baik, berikutnya adalah pondasi. Pondasi adalah beban yang menyalurkan fungsi eh, sorry, struktur yang menyalurkan beban-beban daripada dinding, atap, dan lantai sehingga dapat berdiri di mana semakin lunak tanah maka semakin luas juga permukaan pondasinya. Kita harus memperhatikan juga pada jenis-jenis tanah yang akan kita bangun pada bangunannya. Yang terakhir adalah overstick. Overstick adalah semacam over ya pada biasanya pada atap. Kemudian ada yang fungsinya juga melindungi dinding dan dari cuaca serta melindungi kusen-kusen pada jendela. Baik, kemudian ada ini ada sedikit quiz buat teman-teman. Dari berbagai macam materi tadi yang saya sampaikan, eh, ada quiz yang akan saya sampaikan juga untuk memancing teman-teman bisa eh, apa sih yang yang disampaikan bisa eh, dipahami. Ini sebutkan tiga macam material atau bahan sederhana sebagai pembentuk elemen bangunan. Baik, ini yang pertanyaan pertama. Apakah ada yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, siapa mau menjawab? Oke, Mas Aldi, silakan menjawab. Material atau bahan sederhana pembentukan elemen bangunan, eh, kalau dari elemen kolom itu dari beton bertulang, Mm-mm, terus lalu kalau fondasi juga ada yang dari beton bertulang beton bertulang dan ada juga yang dari batu kali. mm-mm. Terus lalu kalau atap eh, mungkin dari baja ringan atau kayu. Sip, bagus. Baik, terima kasih Mas Aldi. Dari jawabannya bisa menambah poin untuk nilai mingguan pertama. Kemudian saya yang pertanyaan kedua adalah, tolong sebutkan pembentuk elemen macam apa saja dari material di atas. Tadi yang disebutkan macam-macamnya itu bisa selain dari apa yang disebutkan sama Mas Ali tadi, eh, apa saja material material yang bisa digunakan selain dari apa yang disebutkan sama Mas Ali tadi. Tadi ada kolom itu untuk dari terdiri dari beton, kemudian dari atap dari apa tadi baja ya, baja ringan. Nah, kalau dari beton itu bisa membentuk apa lagi? Elemen apa saja dari beton? Ada yang bisa? Mungkin Pak, selain beton itu kan biasanya digunakan untuk bahan material dinding. Mungkin selain beton itu bisa digunakan seperti batu bata untuk perekat di dindingnya. Mungkin itu Pak. Oke, Mungkin bagus. ada yang mau nambah. Oke, bagus. Mungkin ada yang mau nambah lagi? Tidak ada? Oke. Ya, benar semua ya jawabannya teman-teman semua tadi. Memang semuanya itu ada macam-macam materialnya. Kemudian bahannya itu bisa dari apa saja, pembentuknya bisa jadi apa saja. Nah, itu tadi yang tadi Mas Aldi bilang dari beton, bisa membentuk kolom dan tiang, kemudian dari atap, dari baja ringan ataupun baja. Kemudian Mbak Fatimah mengatakan dari beton juga bisa digunakan untuk kolom, dinding dan eh, elemen lainnya. Nah, karena waktu sudah habis, eh, perkuliahan kita sudah selesai. Baik, saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mengisi absen. Jangan lupa untuk mengkonfirmasi konfirmasi kehadiran lewat e-learning UPY. Di sana ada mata kuliah yang struktur dan konstruksi bangunan, sehingga dari sini juga kita akan kolaborasi, integrasikan dengan e-learning eh, pertemuan tatap lewat daring ini kita akan integrasikan ke dalam e-learning kita. Baik, terima kasih atas semuanya.
atas waktu dan kesempatannya sehingga mata kuliah ini bisa berjalan dengan baik pada pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, jangan lupa kita berdoa dulu. Baik, berdoa dimulai. Baik, selesai.